Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang ekuitas perusahaan atau modal di dalam perusahaan. Langsung saja, di dalam ekuitas atau modal perusahaan diidentifikasikan dengan berbagai nama. Yang pertama yaitu stockholders equity atau pemegang saham. Yang kedua itu ada shareholders equity, juga itu dimaksud dengan pemegang saham juga. Dan yang ketiga itu corporate capital atau modal di dalam perusahaan. Di dalam bagian ekuitas atau modal perusahaan ada beberapa laporan keuangan perusahaan terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu modal saham atau gabungan dari modal-modal pemilik saham. Yang kedua itu ada laba ditahan, yaitu pendapatan atau laba perusahaan dari sejak perusahaan didirikan hingga saat ini dan belum dicairkan. Selanjutnya, di dalam modal perusahaan ada beberapa laporan posisi keuangan. Itu ada ekuitas, ada share capital, ada return on earning dengan total ekuitas. Lanjut, di dalam modal perusahaan ada beberapa perbandingan akun ekuitas, ada untuk perorangan dan untuk perusahaan. Untuk perorangan itu modal pemilik dengan saldo nominalnya berada di kredit. Yang kedua itu untuk perusahaan, ada modal saham biasa dan saldo nominalnya atau normalnya berada di kredit juga. Dan yang kedua itu ada return on earning atau yang disebut dengan laba ditahan, itu berada di kredit. Oke, lanjut. Di sini ada akuntansi saham biasa. Ada beberapa prinsip di dalam akuntansi saham biasa. Yang pertama itu adalah menerbitkan saham biasa dengan nilai nominal. Yang kedua, menerbitkan saham biasa tanpa nilai nominal. Yang ketiga, menerbitkan saham biasa untuk layanan atau aktiva non tukar. Yang keempat, menerbitkan saham biasa untuk layanan atau non tukar. Ada beberapa ilustrasi atau contoh soal di dalam saham biasa. Yang pertama itu Hydro Slide SA menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal €1. Ditanya buatlah ayat jurnal Hydro Slide SA jika yang pertama bagian A 1000 saham diterbitkan seharga €1 per saham. Bagian B 1000 saham diterbitkan seharga €5 per saham. Sekarang jurnalnya itu ada yang pertama itu bagian A. Kas 1000 berada pada debit dan modal saham biasa sebesar 1000 yaitu kredit. Yang B itu kas berada di debit itu ada 5000 dan yang modal saham biasa itu berada di kredit sebesar 1000. Saham premium itu 4000 berada di kredit. Contoh soal yang kedua, pada tanggal 6 Juli perusahaan A menerbitkan 15.000 saham biasa dengan nilai par 2,50. Harga per saham pada tanggal tersebut adalah 19 per saham. Ditanya buatlah jurnal untuk penerbitan saham tersebut. Itu ada kas sebesar 285.000, ada berada pada debit dan modal saham biasa sebesar 37.500 berada di kredit. Dan selanjutnya itu ada tambahan modal depositor sebesar 247.500 berada di kredit. Oke, ada di sini beberapa contoh kasus. Itu DMND melepaskan 100 juta saham baru dengan nilai nominal saham Rp25. Adapun harga penawaran saham Diamond sebesar Rp915 per saham. Kas berada pada debit sebesar 91.500 miliar dan modal saham biasa berada pada kredit sebesar 202,5 miliar. Yang selanjutnya itu ada share premium sebesar 89 miliar.
Selanjutnya ada akuntansi untuk saham treasury. Saham treasury adalah saham milik perusahaan yang diperoleh kembali dari pemegang saham atau dapat membeli kembali. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa saham ini dapat kembali dibeli ya. Yang pertama yaitu karena menerbitkan kembali saham ke pegawai dan pekerjaan sebagai bonus dan rencana untuk kompensasi saham. Yang kedua itu ada meningkatkan nilai pasar saham. Yang ketiga, memiliki tambahan saham yang tersedia untuk digunakan dalam mengakuisisi perusahaan lain. Yang keempat, meningkatkan earnings per share atau meningkatkan laba dalam setiap nominalnya. Yang kelima, mengeliminasi investor perusahaan yang tidak puas, mungkin menghindari pengambilan alihan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa posisi keuangan sebelum dan sesudah posisi saham treasury. Adapun laporan keuangan sebelum treasury ada beberapa ekuitas, ada modal saham biasa sebesar segini, ada saham ditempatkan sebesar laba ditahan. Selanjutnya setelah sebelum treasury ada berapa dan sesudah treasury ini ada laporan keuangannya juga. Ini ada ekuitas, ada modal saham biasa sebesar 100 dan total ekuitas. Ada beberapa di sini ilustrasinya itu pada tanggal 1 Februari 2017 Med membeli 4.000 lembar sahamnya dengan harga 80 per lembar. Saham treasury sebesar 320.000 dan kas sebesar 320.000. Selanjutnya ada beberapa contoh lain di sini. Salvador SA membeli 3.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 50 rupiah seharga 180.000 rupiah tunai pada tanggal 1 Juli. Ia akan menahan saham tersebut di perbendaharaan sampai dijual kembali pada tanggal 1 November. Perusahaan menjual 1.000 saham treasury secara tunai dengan harga 70 per saham. Ditanya, buatlah jurnal atas transaksi saham treasury. Ditanya pada tanggal 1 Juli itu saham treasury sebesar 180.000 berada di debit dan kas 180.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 November itu ada kas sebesar 70.000 berada di debit, saham treasury sebesar 60.000 berada di kredit, tambahan modal disetor sebesar 10.000 berada di kredit. Selanjutnya ada akuntansi untuk saham preferensi atau saham preferen. Itu pemegang saham preferen mempunyai beberapa prioritas, ada dua, yaitu distribusi laba atau dividen. Yang kedua itu ada aset pada saat likuidasi. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh. Di sini ada Stein Corporation menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10 euro seharga 12 euro tunai kas per saham. Ditanya, buatlah jurnal atas penerbitan saham preferen tersebut. Langsung saja itu ada kas 120.000 berada di debit, saham preferen sebesar 100.000, saldo normalnya ada di kredit, dan tambahan modal disetor sebesar 20.000 ada di kredit. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih.